Pagi, perkenalkan nama saya Yohanes Sako, mahasiswa FPND. Pada pagi hari ini saya akan mempraktikkan menilai kesadaran pasien dengan gangguan neurologis dengan diagnosa medis TIA. Prosedur pelaksanaan: satu, tahap persiapan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, pastikan lingkungan terasa nyaman. Yang ketiga, identifikasi kondisi pasien, pastikan kondisi pasien, matanya bengkak tidak atau ada gangguan penglihatan, habis ada gangguan pendengaran atau ada gangguan pembicaraan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, mendekatkan peralatan ke dekat pasien. Yang kedua, menutup tirai. Tahap yang ketiga itu kita menilai kesadaran pasien. Tahap yang ketiga yaitu menilai kesadaran pasien. Yang pertama yang menilai mata, yang kedua menilai verbal, yang ketiga itu menilai motorik pasien. Bapak Os? Ya Pak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan semalam? Tidurnya? Baik. Tidak pusing? Tidak. Tidak terasa nyeri di kepala? Tidak. Baik, terima kasih. Bagaimana angkat tangan? Bisa? Bisa. Ke bawah? Ke atas lagi? Ada rasa nyeri tidak? Tidak. Turun lagi. Permisi Bapak, cukup ke mata. Mata ke sini. Sebelah. Ke sini, lihat sini. Ke bawah. Permisi. Tangan bisa angkat? Angkat. Oke. Bisa? Ke bawah. Ke atas. Ke sini. Sakit? Sakit. Terus turun. Ke sini benar, ke sini. Ke sana. Angkat tangan sebelah. Bisa? Terus turun. Ini sakit? Sakit. Ini sakit? Sakit. Itu tahap terminasi, yaitu mencatat hasil penilaian. Membuka mata secara spontan, yaitu nilainya 4. Yang kedua verbal, yaitu nilainya 5. Yang ketiga motoriknya, yaitu nilainya 6. Setelah itu membereskan peralatan dan merapikan pasien. Dan salam penutup. Terima kasih banyak. Nanti istirahat yang cukup ya. Setelah sembuh istirahat cukup, jangan lupa merokok, jaga kesehatan. Pagi. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Ibu, perkenalkan, saya perawat Diana. Saya yang akan merawat Ibu pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Boleh tahu Ibu nama siapa? Tanti. Oh, baik. Ibu Tanti, apakah Ibu bersedia? Saya yang akan merawat Ibu. Bersedia. Baik. Ibu, hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk kekuatan otot. Jadi Ibu kan menderita stroke dan bagaimana Ibu sudah bisa gerakan tangannya kah? Bisa. Hanya sedikit atau? Sedikit. Baik. Kita mau latih kekuatan otot Ibu ya, supaya kekuatan otot Ibu masih lebih baik. Baik. Ibu, kita lakukan sekarang ya Ibu ya. Sebelum itu ada pertanyaan. Tidak. Jadi penilaian kekuatan otot ini kami akan berikan skala 0 sampai 5. Jadi untuk skala 0 Ibu terbisa bergerak. Untuk skala 0 Ibu terbisa bergerak sama sekali dengan kekuatan. Untuk penilaian 0, pasien tidak bisa
bergerak atau lumpuh total. Untuk penilaian 1, pasien bisa menggerakkan tapi sedikit, seperti ini. Ibu coba gerakan sedikit. Oke. Untuk penilaian 2, pasien diangkat tapi tidak bisa, lemas, ototnya lemas. Untuk penilaian skala 4, diangkat lalu diberikan tekanan seperti ini, tangannya langsung jatuh. Oke. Untuk penilaian 5, diangkat, bisa diangkat dan pasien bisa menahan. Oke, begini. Baik, Ibu, saya akan menilai kekuatan otot Ibu. Dengan begini skala MMT Ibu yaitu 4. Baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Ada pertanyaan dengan tindakan yang barusan saya lakukan? Apakah saya bisa latih sendiri? Bisa. Nanti minta bantuan keluarga ya. Setiap hari, setiap pagi, coba latih-latih begitu terus. Perlu saya jelaskan lagi terus? Terus. Baik. Permisi Ibu, kalau Ibu ada keperluan dengan kami, silakan panggil di ruang perawat. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih banyak. Bereskan pasien, tutup buka tirai. Pak, saya perawat Tanti. Saat ini untuk mengukur tekanan darah, suhu dengan nadi. Apakah Bapak bersedia? Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya ambil alat. Bapak, permisi Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baik Bapak, hasilnya baik semua. Baik Bapak, tensi darahnya 160/70. Tensinya akan naik ya. Setelah itu kita melihat keadaan luka. Permisi Bapak ya. Lukanya berada di bagian kiri pasien. Kita mengobservasi keadaan luka. Luka ini berada di bagian kiri pasien. Setelah itu kita mengobservasi luka berada di posisi bagian kiri pasien. Apa ada tanda-tanda infeksi, ada kemerahan atau tidak, bengkak atau tidak, nyeri? Bapak rasanya nyeri di kepala? Apakah ada nanah atau tidak? Semuanya tidak ada tanda-tanda infeksi, nyeri juga tidak ada. Luka ditemukan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada kemerahan, tidak ada nanah, pasien juga tidak merasa nyeri. Bapak setelah sama melihat atau mengamati luka pada kepalanya Bapak, alangkah baiknya Bapak mencari posisi yang lebih nyaman. Posisinya itu agak lebih tinggi, posisinya semipoler, posisinya lebih tinggi dari yang lain. Intinya Bapak merasa nyaman saja.
Saya atur bantal. Apabila ada bantal, kita sanggap bantal di kaki atau di lutut Bapak. Keluarga Bapak Os, mari masuk dulu. Sedikit saya memberikan informasi. Bapak ini setelah melakukan operasi di kepala tadi, ini ada bekas luka di kepalanya Bapak ya. Sebab selesai operasi tadi, usahakan jaga kebersihannya, beri makan yang baik, ada kandungan yang protein seperti putih telur, terus atur dia posisi yang nyaman, tidurnya agak baik, posisinya agak lebih tinggi, posisi semifoler ya. Apabila ada demam atau ada nanah di sekitaran kepala ini, Bapak sampaikan ke petugas saja supaya bisa dibersihkan ya. Jaga kepalanya jangan terlalu bergerak. Lukanya kan berada di posisi kiri nih, jadi jangan bergerak ke kiri, harus lurus. Bapak sudah mengerti dengan yang saya berikan penjelasan tadi? Sudah. Oh baik, terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Itu saya mengatur atau merapikan pasien Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya ke ruang. Setelah itu saya merapikan alat-alat. Pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida. Di sini saya akan melakukan gerakan latihan room. Bertujuannya itu untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan menggerakkan sendi pada Bapak. Apakah Bapak nama siapa? Saya Os. Baik, sudah. Apakah Bapak sudah setuju? Iya. Kalau begitu saya persiapkan alat, yaitu bantal untuk penyangga, ini kursi, atau nanti setelah itu observasi. Saya siapkan alat dulu. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan gerakan latihan room ini? Siap. Oh, kalau begitu, mari kita lakukan. Yang pertama, Bapak tangan dulu membengkokkan siku hingga ke arah menyentuh arah dagu. Iya, arah dagu. Yang kedua, memutar pergelangan. Yang kedua, pergelangan memutar. Iya. Yang ketiga, mengepal. Setelah itu kembali semula, ngepalnya membuka. Iya. Setelah itu Bapak lututnya bisa Bapak bangun dulu. Iya. Bapak miring dulu, bangun. Iya. Tekuk lututnya Bapak seperti ini sampai ke arah paha. Satu saja begini sampai ke arah paha. Nanti 5 sampai 10 menit. Iya. Lakukan ini selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu Bapak jari-jarinya Bapak bisa buka, menekuk. Setelah menekuk kembali semula. Iya. Setelah itu telapak kaki Bapak memutar ke dalam. Setelah itu ke arah luar lagi. Bapak yang kedua, saya latihan Bapak duduk. Iya, bari. Bapak duduk di sampiran tempat tidur, duduk. Iya. Duduk di sampiran selama 5 sampai 10 menit. Apakah Bapak kepala pusing? Tidak. Bapak ini tangannya rasa nyeri? Tidak. Kepalanya? Aman ya? Pusing? Tidak. Setelah Bapak sudah latihan duduk, setelah itu Bapak berdiri. Tujuan ini duduk dan berdiri supaya untuk mencegah komplikasi, ya. Berdiri selama 5 sampai 10 menit. Apakah Bapak pusing? Tidak.
Mau jatuh? Tidak. Iya. Nah, setelah itu Bapak jalan. Jalannya nanti tujuannya itu untuk meningkatkan ini komplikasi. Ya, coba Pak jalan. Ya, Bapak pusing? Tidak. Nyeri di kepala? Tidak. Kembali lagi ke sana jalannya. Oh iya, bagus. Terima kasih banyak Bapak. Mari duduk lagi. Untuk yang terakhir ini saya akan mengevaluasi Bapak. Ini Bapak sudah melakukan latihan room, latihan duduk, latihan berdiri, dan latihan jalan. Bapak sudah merasakan latihan ini. Apabila nanti Bapak merasa kemampuan tangan Bapak tidak bisa bergerak, kaki dan kepala nyeri, nanti saya akan kesini lagi untuk latihan ini. Ya, apakah Bapak sudah ini menyetujui? Ya. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ayo Bapak silakan duduk kembali. Kaki lurus. Iya, permisi. Terima kasih banyak. Saya bereskan alat.